Kami mengalami mujizat-mujizat yang begitu luar biasa. Tak kala kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Segala permasalahan yang kami hadapi tidak lepas dari permasalahan. Jangan dikira kalau hamba Tuhan itu terus gak ada masalah. Wah, justru malah banyak misalnya. Tetapi, ingat ini baik-baik. Ketika kita menghadapi satu permasalahan dan kita dekat dengan Tuhan kita, Bapa kita, permasalahan itu kecil. Amin. Amin. Seolah-olah dalam pemikiran manusia besar. Ya. Secara daging, secara emosi, secara manusia besar. Dan hari ini sang Tuhan El Shaddai yang begitu luar biasa. Baik, dalam sejarah penciptaan, dalam sejarah pencatatan Alkitab, di dalam sejarah cerita Alkitab, itu dinyatakan bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan bagi umatnya, bagi anak-anaknya, bagi pengikutnya. Ketika mereka bersandar diri kepada Allah, maka umat Tuhan itu dilepaskan daripada segala permasalahan kehidupannya. Amin. Nah, salah satu contoh saya akan membuka dalam kitab Keluaran, saudara. Keluaran Keluaran pasal 4 ayat yang ke-21. Keluaran 14 itu. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-21. Apa itu yang membawa Alkitab dibuka? Nah, kita bisa membaca bersama-sama nanti ya. Baik, saya akan bacakan Bapak Saudara. Keluaran pasal 14 ayat yang 21, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malam itu Tuhan menguatkan air laut dengan perakangan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Ayat ke-22. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ingat cerita ini, saudara? Ingat? Nah, suatu ketika saya akan ceritakan sejarahnya dulu, saudara. Suatu ketika Allah rindu untuk membawa bangsanya, umat pilihannya keluar dari tanah Mesir. Ini adalah cerita daripada bangsa Israel yang diperbudak di tanah Mesir. Nah, singkat cerita, Musa diutus oleh Tuhan. Musa diutus oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, untuk bangsa Israel itu dapat beribadah kepada Allah. Amin. Nah, di tengah-tengah bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, saudara, itu bukan hanya bangsa Israel keluar begitu saja, tetapi Allah menunjukkan mujizat demi mujizat yang begitu luar biasa, menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang sadar, Allah yang perkasa. Amin. Nah, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, saudara, dengan tulah yang begitu luar biasa, saat bangsa Israel itu telah dikeluarkan oleh bangsa Mesir. Oke, kamu keluar aja dari tempat ini. Kamu membawa sial aja, mungkin gitu ya, orang Mesir bilangnya. Karena kan banyak ternak yang mati, bahkan anak sulung mereka di tulah yang tersebut itu apa? Dibinasakan oleh Tuhan. Karena hati Fir'aun yang keras, tidak melepaskan bangsa Israel keluar. Nah, singkat cerita, keluarlah bangsa ini, dipimpin oleh Musa di tengah-tengah padang gurun. Di tengah-tengah padang gurun itu, ketika mereka melangkah dan berjalan, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba hati daripada Fir'aun ini menjadi keras. Dia marah, waduh nggak bisa ini kalau bangsa Israel dikeluarkan begitu saja. Ayo kita kejar. Nah, orang Mesir pada saat itu Fir'aun mengajak seluruh para tentaranya yang besar itu untuk mengejar kembali bangsa Israel. Nah, sementara bangsa Israel ketika mereka berjalan, saudara, mereka menemui jalan buntu. Ketika mereka tahu bahwa mereka telah dikejar oleh bangsa Mesir, oleh Fir'aun, mereka kaget. Waduh, bagaimana ini Musa? Bukankah tadi kami sudah bilang jangan kita keluar dari Mesir?
Binasalah kita nanti di sini. Iya, bangsa Mesir, Firaun bersama dengan tentara itu mengejar kita. Musa mengatakan jangan takut, tetap berjalan saja, tetap berjalan. Tetapi tiba-tiba di depan mereka tidak ada jalan, sebab di depan mereka ternyata ada laut yang begitu luas, mengalami jalan buntu. Bangsa Israel semakin takut, semakin takut. Bagaimana ini? Bisa-bisa kami akan dibinasakan di sini oleh Firaun bersama dengan bala tentaranya. Sekali lagi, Musa menguatkan hatinya kepada Allah. Amin. Saat itu Tuhan Allah berbicara apa? Ulurkan tongkatmu dan tunjukkan kepada laut itu, maka laut itu terbelah menjadi dua. Amin. Ayat 21 tadi mengatakan apa? Bahwa laut itu terbelah dan bangsa Israel berjalan melalui tanah yang kering itu. Amin ya. Nah, Tuhan bawa jalan, saudara. Ketika bangsa Israel tidak mengalami satu yang baik-baik saja pada saat itu, saya yakin kalau kita sebagai manusia tidak bersandar kepada Allah, kita mengalami satu permasalahan dan permasalahan itu buntu, tidak ada jalan keluar, pasti Bapak Ibu Saudara dan saya stres kita itu. Benar ya? Pernah mengalami itu ya? Tetapi Musa sebagai seorang hamba Allah yang telah diutus oleh Allah menguatkan hatinya. Dia tahu siapa bapaknya. Dia tahu siapa Allah Israel yang dasar. Dia adalah El Shaddai. Amin. Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini dalam sejarahnya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di sepanjang sejarah Alkitab dituliskan penyertaan Allah yang begitu luar biasa. Untuk kasus lagi, next. Berikutnya. Nah, ini tahu gambarnya ini? Daud sama Goliat. Nah, ini kita akan tahu nih. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah, di sini menjelaskan salah satu cerita lagi. Ini menunjukkan bahwa bagaimana Allah El Shaddai itu yang Maha Kuasa itu menuntun umatnya, menyertai umatnya dari zaman ke zaman. Ini sudah beda zaman jauh dengan zamannya Musa. Ingat ya, kitabnya orang Kristen itu adalah kitab yang bersejarah. Ditulis ribuan tahun dari orang yang berbeda, di masa yang berbeda, dan di tempat yang berbeda. Sehingga kitab itu melewati masa, waktu, dan budaya, bahkan bahasa. Amin? Nah, dalam contoh kasus yang lain, Allah menyertai bangsa Israel melalui tangan Daud. Allah memakai Daud, kita tahu saudara, pada saat itu bangsa Israel ketakutan begitu luar biasa ketika mereka menghadapi orang Filistin. Kenapa? Karena orang Filistin pada saat itu ingin menjaga bangsa Israel. Dan pada saat itu rajanya adalah Saul. Nah, ketika mereka datang, saudara, orang Filistin ngomong, gak usah kita tawuran, gak usah kita perang, begitu ya? Ayo tunjuk pendekaramu untuk kesini, kita bayar aja. 1 lawan 1 aja. Kalau kalian kalah, kalian harus menjadi budak kami. Kalau kami kalah, kami yang menjadi budak kami. Itu kira-kira omongannya orang Filistin. Tampillah pendekarnya gambar perkasa. Si Goliat yang tinggi besar itu, saudara, dia menantang dan mencemooh bangsa Israel. Rajanya si Saul ketakutan. Bangsa Israel juga sudah ketakutan. Waduh, binasa kita. Tidak mungkin kita dapat melawan raksasa semacam itu. Bahkan pahlawan perang di dalam bangsa Israel sendiri sudah ketakutan rajanya itu. Tuhan memakai Daud untuk melepaskan bangsa Israel. Amin. Dipanggilnya Daud dari padang gurun. Orang yang masih muda, tidak mempunyai pengalaman di dalam perang. Tuhan pakai orang yang kecil untuk mengangkat yang besar. Dipanggilnya Daud dari padang gurun itu, dia menuju ke medan peperangan. Dia katakan apa? Daud. Tetapi Daud berkata pada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu.
Saul sempat ngomong sama Daud, kamu gak mungkin menang. Lawan itu orang Filistin yang bernama Goliat itu. Kenapa? Kamu kecil, dia besar. Dia pahlawan perang sejak masa mudanya. Kamu gembala domba. Dombamu berapa? Di padang gurun itu kamu gembalakan. Mana mampu kamu? Tetapi Daud menguatkan imannya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang besar. Amin. Dia sanggup untuk mengatasi segala permasalahan semacam itu. Singkat cerita, dihajarnya si Goliat itu, dia tumbang dan kemenangan itu dimiliki oleh bangsa Israel. Amin. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami permasalahan seperti ini? Seolah-olah masalahmu besar, seolah permasalahanmu itu tidak dapat ditumbangkan, ini nggak bisa. Satu-satunya cara aku ya harus binasa, karena nggak mampu menghadapi satu permasalahan besar. Tetapi ini yang Bapak Ibu Saudara dan saya adalah pribadi yang dipilih oleh Tuhan. Amin ya. Dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat kepunyaannya sendiri. Dan tangan Allah yang besar itu, El Shaddai itu, yang maha kuasa itu menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya. Pengurapan itu ada dalam kehidupan kita sendiri. Maka ketika permasalahan yang besar itu dihadapi oleh Daud, dia menguatkan iman percayanya kepada Allah. Dia percaya bahwa Allah sanggup untuk melepaskan bangsa Israel dari cengkraman tangan orang Filistin. Next, berikutnya. Nah, ini zaman sudah berbeda lagi. Ini sudah zamannya Tuhan Yesus berjalan. Ingat ya, kita ya, ini kasus yang berbeda lagi. Tetapi bagaimana dengan tangan Allah yang besar itu? Bagaimana penyertaan Allah yang luar biasa itu dalam kehidupan umatnya? Seperti ini firman Tuhan. Markus pasal 4 ayat 39. Ia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi apa? Teduh sekali. Ingat kisahnya ini, ya? Kisah ini adalah ketika murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan Tuhan Yesus menyeberang laut untuk melakukan satu pelayanan. Ya kan? Nah, Tuhan Yesus pada saat itu tidur di buritan. Dibiarkan tidur, biarkan lah. Guru kita kan capek, gitu ya. Biarkan dia tidur. Kita sebagai seorang nelayan, kita tahu betul kan bagaimana laut itu. Punya pengalaman banyak nih kita. Biarkan guru kita tidur. Saudara, ketika di tengah-tengah perjalanan laut bergelora dengan begitu luar biasa, Yesus tidur. Ya kan? Tuhan Yesus tidur di buritan, sementara murid-muridnya menghadapi badai yang begitu luar biasa, dan mereka merasa tidak mampu. Dia panggil gurunya, "Guru, apakah kau mau kita binasa? Lihat, laut bergelora dengan begitu luar biasa." Gurunya bangun. Tuhan Yesus. Dia berdiri dan dia hatinya yang namanya angin laut itu dan badai, maka menjadi teduh sekali. Muridnya kaget. Siapakah gerangan engkau, Guru? Sehingga laut pun, badai pun tunduk. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan kita bersama. Kadang-kadang kita itu mengandalkan kekuatan kita sendiri tuh. Iya. Betul ya? Mengandalkan kekuatan sendiri. Waduh, aku butuh ini dan sebagainya. Tidak bisa itu. Ini harus, kalau orang bilang ya, saya juga pernah dulu ngekos kontrak di awal-awal tahun-tahun pernikahan kami yang pertama. Dan banyak hal yang kami alami. Hidup di dalam kekurangan, ya. Punya anak sakit, sering sakit, jatuh dan masuk ke rumah sakit dan sebagainya. Kami diajak. Ketika itu saya masih mengandalkan kekuatan saya. Saya bekerja begitu luar biasa. Saya banting tulang, nggak peduli pagi kerja, malam juga cari kerja tambahan untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Secara manusiawi tak mampu. Akhirnya apa? Tumbang. Merasa kuat, ya, merasa mampu, tetapi saya sadar bahwa saya adalah manusia. Tetapi saya juga sadar dalam kesadaran diri saya yang lain bahwa saya juga punya Allah yang hidup. Amin. Ketika para murid itu menghadapi badai yang begitu luar biasa, mereka merasa mampu sehingga mereka tidak membangun hubungannya dengan Tuhannya, dengan gurunya dibiarkan tidur.
Sehingga akhirnya mereka menjadi kalang kabut. Bagaimana ini dengan keadaan hidup yang begitu bergelora? Akhirnya mereka sadar. Mereka bangunkan guru mereka dan laut itu menjadi aduh. Amin. Bapak Ibu Saudara dan saya juga sama makin. Ketika mengalami pengalaman semacam itu, ada gelora gelombang kehidupan yang begitu luar biasa, jangan engkau berjalan sendiri. Jangan kau mengandalkan kekuatanmu sendiri, panggil Bapakmu, amin. Libatkan Tuhan di dalam kehidupanmu, dalam permasalahanmu. Ia akan menyelesaikan permasalahan itu, amin. Nah, kita lihat dari zaman ke zaman Alkitab menceritakan bahwa pertolongan Tuhan, kekuasaan Tuhan, Allah El Shaddai itu benar-benar menyertai umatnya. Dan sampai hari ini penyertaan Tuhan itu masih relevan, amin. Penyertaan Tuhan itu masih bersama dengan Bapak Ibu Saudara dan saya, asal Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki keteguhan hati berjalan bersama dengan Bapa di tengah-tengah dunia yang mulai gelap ini. Kita hidup di akhir zaman. Banyak hal yang Bapak Ibu Saudara hadapi. Kita di sini semua sudah berusia kan? Iya. Dan kita sudah banyak mengalami pengalaman-pengalaman yang begitu luar biasa dengan Bapak kita. Amin. Dalam 3 kisah ini Bapak Ibu Saudara, saya menemukan 3 poin yang begitu luar biasa. Dia tidak belajar bersama-sama. El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa itu memberikan mujizat kepada umatnya untuk apa? Meluputkan. Keluaran pasal 4 ayat 21 tadi mengatakan apa? Bahwa Musa bersama dengan bangsa Israel itu diluputkan dari apa? Dari bangsa Mesir. Diluputkan dari bangsa Mesir ini berbicara tentang apa, saudara? Bahwa Allah itu sanggup untuk meluputkan Bapak Ibu Saudara dan saya, meluputkan kita dari segala permasalahan kehidupan kita. Seolah-olah nggak ada jalan keluar. Kos-kosan besok sudah habis dan aku masih belum punya uang, kontrak sudah habis. Yang punya kontrakan sudah nagih-nagih, kalau kamu nggak bayar hari ini keluar. Ada yang seperti itu ya? Ada. Kamu kalau nggak bisa bayar keluar, hari ini kamu kemasi semua barangmu. Nggak ada jalan keluar. Di mana aku nggak dapat uang? Kerja seperti ini, apalagi kalau kerjanya itu apa namanya? Apa? Cari ya kan? Iya, cari kerja gitu, seperti apa Gojek gitu ya, yang penghasilannya tidak menentu gitu, dimakan aja sudah habis, apalagi mengumpulkan sulit. Nah, Tuhan ajarkan kepada kita untuk apa? Tadi Musa tadi percaya, amin, mengandalkan Tuhan. Dan ketika permasalahan kehidupan itu seolah-olah tidak ada jalan keluar, percaya bahwa Allah itu sanggup untuk membukakan jalan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Berdoa, minta pertolongan Tuhan. Bapak, hari ini aku mengalami permasalahan yang begitu luar biasa, bukankah aku ini anakmu? Bukan jalan buat saya. Maka Bapakmu di surga itu akan tahu. Melihat anak-anaknya. Berkat itu di curahkan. Amin. Nah, kesaksian dulu sama saudara. Ketika saya menyekolahkan anak saya, ya, biayanya besar. Nggak ada uang. Ya apa? Masa kan tidak sekolah anak? Nggak mungkin ya. Nah, ketika kami tidak dapat pemanen diri kanan kami saya bersama dengan istri duduk di bawah itu, Tuhan, aku mau kasih besar itu. Anak saya putus sekolah dan hari ini uang itu harus dilunasi. Apa bisa tahu? Mujizat yang Tuhan berikan. Tuhan kirimkan orang untuk memberkati kami. Amin. Amin. Kami nggak cerita ke orang-orang. Untuk ini itu tidak. Kami hanya bicara kepada Bapa. Dan ketika itu Tuhan kirimkan orang. Saya kan juga jual tanah gitu. Telepon itu ini dan itu. Siap. Saya kan jadi. Uangnya itu bisa pas gitu. Gak lebih, gak kurang gitu. Pas, sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Katakanlah 10 juta, ya 10 juta itu. Loh, bayangkan, Tuhan
Kalau mau buat jalan buat anak-anaknya, langsung kami bayar anak kami dapat sekolah. Amin. Dia Allah yang sanggup, Allah yang luar biasa, Allah yang sadar itu sanggup membuka jalan buat Bapak Ibu Saudara saya. Amin. Kedua, Allah Al-Shaddai itu berkuasa untuk memberikan mujizat kepada anaknya. Apa? Memberikan kemenangan. Daud tadi kan 1 Samuel 17:9, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan tembing, tetapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau nampak itu. Artinya apa di sini? Artinya Daud memberikan kepercayaan diri kepada Allahnya bahwa Allah sanggup untuk menghadapi permasalahan yang besar itu. Amin. Nah, ini berbicara tentang apa, saudara? Permasalahan Daud ketika dia berlawan dengan Goliat. Nah, bisa dikatakan ini adalah satu penyakit. Jika Bapak Ibu Saudara memiliki sakit penyakit yang mungkin dokter sendiri sudah angkat tangan, saudara, ini banyak saja, kan nggak mampu. Karena menurut ilmu medis, Bapak divonis ini, Ibu divonis ini, dan kayak Tuhan aja. Bapak Ibu akan hidup di dunia ini selama 1 minggu. Tidak ada, belum ada. Nah, divonis seperti itu. Bukan karena mereka sama muda, karena memang itu ilmu kedokteran. Medis mengatakan seperti itu. Jika ini seperti ini, tubuhnya ini dan itu, orang ini hanya bertahan sekitar 1 bulan, 1 minggu dan sebagainya. Itu ada ilmunya. Bukan berarti kalau orang bilang, oh kok Tuhan enggak. Tetapi kita juga butuh mujizat Allah. Amin. Amin ya. Amin. Nah, ketika orang saya dengarkan satu kesaksian begitu luar biasa. Ketika seseorang ini dinyatakan mengidap kanker stadium 4 dan sudah nggak bisa dibagi lagi organ tubuhnya itu, kankernya itu, dan dinyatakan bahwa usiamu nggak lama, mungkin sekitar 1 minggu engkau bisa bertahan. Kalaupun kamu kuat bisa 2 minggu, tapi setelah itu organ-organ yang lain itu akan mengalami ini dan sebagainya, dan kamu pasti akan meninggalkan dunia. Bapak Saudara, ini ada tantangan yang luar biasa. Kalau itu kita alami, mungkin kita iman seseorang juga sama ya. Tuhan berikan ujian kepada setiap umat manusia juga sama pada anaknya. Nah, ibu ini kebetulan ada seorang ibu, dia berserah kepada bapaknya. Bapak, engkau tahu bahwa aku masih mempunyai anak kecil-kecil dan aku adalah single parent karena suamiku sudah meninggal lebih dahulu. Aku harus menghidupi anak saya. Kalau seandainya saya dipanggil Bapak, bagaimana kehidupan anak ini? Tetapi aku percaya dengan hidupku. Ini untuk saja orang Bandung, cuma aku di Bandung. Pada engkau, apa yang engkau ingin rindu, kau lakukan dalam kehidupanmu, pasti akan kau lakukan terbaik. Amin. 1 minggu lewat, gak ada masalah. Bahkan kesaksiannya beliau merasa tubuhnya tambah enak gitu. Apa ini yang dirasakan orang mau meninggal gitu? Dikira-kira gitu ya. Apa ini yang dirasakan orang mau meninggal lebih enak habis itu meninggal itu? Enggak. Minggu berikutnya berjalan, ambil sehat. Amin. Dia berpuasa, berdoa, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan 1 bulan. Enggak ada masalah, dia periksa lagi ke dokternya. Barangkali dokternya itu. Begitu diperiksa ulang, dokternya kaget, beliau masih ada, beliau masih sehat dan sebagainya. Penyakitnya, kankernya itu diangkat dalam nama Yesus. Amin. Mujizat semacam itu. Yang dialami Daud juga sama. Tentaranya begitu gagah perkasa, dia sudah pengalaman dalam segala hal. Pasti binasa melawan Goliat itu. Tetapi karena Daud memberikan kepercayaannya kepada Tuhan, maka Daud mengalami kemenangan demi kemenangan. Serahkan bagi Tuhan. Amin. Sakit penyakit apa yang kau alami nanti, serahkan sama Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Dan ketika engkau menyerahkan permasalahan itu kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan sanggup menolong Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin ya. Amin. Next berikutnya. Allah Al-Shaddai itu berkuasa memberikan mujizat kepada umatnya. Lalu apa?
memberikan ketenangan. Kok bisa mana? Seperti tadi, Markus 4 ayat 39. Ia membangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Sekali lagi permasalahan hidup. Ya. Mungkin dalam bagian rumah tangga kakak ini berbicara soal kapal, berbicara soal perahu, berarti berbicara tentang keluarga. Ya. Mungkin keluarga digoncang permasalahan yang begitu luar biasa. Badai hidupnya nggak berhenti-hentinya. Dan mungkin kapal itu akan pecah. Tetapi jika engkau memeliharakan alam itu Tuhan untuk tidur, maka engkau menjadi pribadi-pribadi yang nantinya akan dihancurkan oleh masalah itu. Tetapi jika engkau membangunkan alam itu Tuhan, aku dalam permasalahan, libatkan Allah dalam kehidupanmu. Amin. Artinya saudara, ketika engkau menghadapi satu permasalahan dalam rumah tanggamu, libatkan Tuhan dalam hidupmu. Ya kan? Bahwa serta Allah di dalam kehidupanmu. Aku mengalami satu permasalahan seperti ini, aku gak mau ngalah, satunya juga sama-sama keras kepala, ini bingung saudara. Lah salah satu dari kita sebagai orang yang percaya, yang mengakui bahwa kita adalah milik Kristus, kita harus duduk di bawah kaki Tuhan. Libatkan Allah dalam setiap permasalahanmu. Amin ya. Maka Dia akan menyelesaikan segala permasalahan hidupmu itu, permasalahan rumah tanggamu itu, dan semuanya akan menjadi tenang kembali. Amin. Teduh, memberikan ketenangan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara saya. Amin ya. Nah, dalam firman Tuhan hari ini, saudara, kita akan simpulkan bahwa ketika kita percaya kepada Allah dan memberikan kepercayaan itu kepada Allah, maka Allah sanggup untuk memberikan ketenangan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara saya. Amin ya. Yang terpenting satu, libatkan Bapamu, libatkan Tuhanmu dalam setiap permasalahanmu. Itu semua, segala permasalahan itu gak ada apa-apa yang kecil. Amin ya. Ketika engkau benar-benar menyerahkan permasalahan kehidupanmu kepada Tuhan, gadol Gusti. Tadi kan ada gadol Gusti gitu. Gadol itu tahu nggak gadol gimana? Rekat ini loh gadol kalau saudara. Jadi dia tuh memeluk bapaknya itu diam gadol gitu. Bapaknya jalan dia gadol gitu. Pegang erat gini. Bukan dekat, kalau dekat masih ada spasi ini, itu dekat dengan Tuhan. Tapi kalau gadol mepet saudara. Amin. Dan ketika kau mepet dengan Bapamu, engkau tidak akan memiliki permasalahan yang berarti dalam kehidupanmu. Amin. Pegang baik firman Tuhan ini. Jadikan itu pedoman dalam kehidupanmu. Maka engkau akan dijadikan Allah sebagai umat yang pemenang. Amin. Menjadi kesaksian bagi orang-orang yang sebelum Bapak Saudara saya. Sehingga orang-orang bisa melihat bagaimana kehidupan orang Kristen itu. Oh, ternyata Allah orang Kristen itu adalah Allah yang luar biasa. Amin. Nah, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan bahwa saudara tidak baik-baik sekali lagi firman Tuhan, supaya kita dapat hidup bersama dengan Bapa dalam kemuliaan demi kemuliaan. Amin ya. Baik, mengisi dengan Tuhan. Kita akan nantikan dulu firman Tuhan dengan satu pujian. El Shaddai, El Shaddai. Saya janji ya. El Shaddai, El Shaddai.